Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan menjelaskan teori struktural Robert Stanton. Untuk memenuhi tugas seperti biasa, dosen pengampu Ibu Maina Febriani dengan anggota kelompok Muhammad Nasjani, Muhammad Wahidudin, Yufarka Azhara Wardoyo, 3 menit Roja, Sepsi Dwi Oktavianti, Dwi Irwanti, Audina Sabila, Dwi Novika Sari, Lailatul Jia. Strukturalisme Robert Stanton. Sang itu mengungkapkan bahwa teori struktural adalah suatu disiplin yang memandang karya sastra sebagai suatu struktur yang terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, analisis struktural bertujuan untuk membongkar dan memaparkan secermat, seteliti, semendetail dan mendalam mungkin keterkaitan dan ketersalinan semua anasir dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna menyeluruh. Stanton membagi struktur menjadi 3 bagian. Apa saja bagian tersebut akan dijelaskan oleh pemateri. Yang pertama adalah fakta-fakta cerita. Karakter, alur, dan latar merupakan fakta-fakta cerita. Elemen ini berfungsi sebagai catatan kejadian imajinatif dari sebuah cerita. Struktur faktual adalah cerita yang disorot dari suatu sudut pandang, menurut Stanton. Bagian-bagian dari fakta-fakta cerita yang pertama adalah alur. Alur merupakan tulang punggung cerita. Sebuah cerita tidak akan pernah seutuhnya dimengerti tanpa adanya pemahaman terhadap peristiwa yang mempertautkan alur, hubungan kausalitas, dan keberpengaruhannya. Sama halnya dengan elemen-elemen lain, alur memiliki hukum-hukum sendiri. Alur hendaknya memiliki bagian awal, tengah, dan akhir yang nyata, serta logis dan dapat menciptakan bermacam kejutan. 2 elemen dasar yang membangun alur adalah konflik dan klimaks. Konflik utama selalu bersifat fundamental, membentuk sifat-sifat dan kekuatan tertentu. Sedangkan klimaks adalah saat konflik terasa sangat intens sehingga ending tidak dapat dihindari lagi. Klimaks merupakan titik yang mempertemukan kekuatan konflik dan menentukan bagaimana oposisi tersebut dapat terselesaikan. Next. Karakter, tokoh atau biasa disebut dengan karakter biasanya dipakai dalam 2 konteks. Konteks pertama, karakter merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita. Konteks kedua, karakter merujuk pada berbagai percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari individu-individu tersebut. Karakter utama yaitu karakter terkait dengan semua peristiwa yang berlangsung dalam cerita. Biasanya peristiwa-peristiwa ini menimbulkan perubahan pada diri sang karakter atau pada sikap kita terhadap karakter tersebut. Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung. Contohnya, dari segi detail dibagi menjadi 2, yaitu latar netral dan latar tipikal. Sedangkan dari segi unsur dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Next. Baik, terima kasih atas waktunya. Tema merupakan elemen yang relevan dengan setiap peristiwa dan detail sebuah cerita. Sama seperti pengalaman manusia, tema menyorot dan mengacu pada aspek-aspek kehidupan sehingga nantinya akan ada nilai-nilai tertentu yang melingkupi cerita. Tema juga membuat cerita itu lebih terfokus, menyatu, mengerucut, dan terdampak. Nah, menurut Stanton, tema hendaknya memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama, tidak terpengaruh oleh berbagai detail cerita yang saling berkontradiksi. 2. Selalu mempertimbangkan berbagai detail menonjol dalam sebuah cerita. 3. Tidak sepenuhnya bergantung pada bukti-bukti yang tidak secara jelas diutarakan atau hanya disebut secara implisit. 4. Diujarkan secara jelas oleh cerita yang bersangkutan. Terima kasih. Next. Sarana-sarana kesastraan. Sarana kesastraan adalah teknik yang dipergunakan oleh pengarang untuk memilih dan menyusun detail-detail cerita, peristiwa, dan kejadian menjadi pola yang bermakna. 1. Judul. Judul selalu relevan terhadap karya yang diampunya, sehingga keduanya membentuk satu kesatuan. Pendapat ini dapat diterima ketika judul mengacu pada sang karakter utama atau satu latar tertentu. Akan tetapi, bila judul tersebut mengacu pada satu detail yang tidak menonjol, judul semacam ini acap menjadi petunjuk makna cerita bersangkutan. Sudut pandang. Sudut pandang merupakan rentang sudut perspektif yang terekam oleh kamera. Menurut Robert Stanton, dari sisi tujuan, sudut pandang terbagi 4
tipe utama, yaitu orang pertama utama, kemudian orang pertama sampingan, kemudian orang ketiga terbatas, dan yang terakhir orang ketiga tidak terbatas. Gaya dan ton. Dalam sastra, gaya adalah cara pengarang dalam menggunakan bahasa, meski dua orang pengarang memakai alur, karakter, dan latar yang sama. Kemudian, seseorang pengarang mungkin tidak memilih gaya yang sesuai bagi dirinya, akan tetapi gaya tersebut justru pas dengan tema cerita, menurut Stanton. Satu elemen yang amat terkait dengan gaya adalah ton. Ton adalah sikap emosional pengarang yang dapat ditampilkan dalam cerita. Ton bisa menampakkan dalam berbagai wujud, baik yang ringan, romantis, ironis, misterius, senyap, bagai mimpi, atau penuh perasaan, menurut Stanton. Next. Simbolisme. Simbol berwujud di detail konkret dan faktual yang memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan dan emosi dalam pikiran pembaca. Menurut Robert Stanton, simbolisme dapat memunculkan 3 efek yang masing-masing bergantung pada bagaimana simbol bersangkutan digunakan. Pertama, sebuah simbol yang muncul pada satu kejadian penting dalam cerita menunjukkan makna peristiwa tersebut. Kedua, satu simbol yang ditampilkan berulang-ulang mengingatkan kita akan beberapa elemen konstan dalam semesta cerita. Ketiga, sebuah simbol yang muncul pada konteks yang berbeda-beda akan membantu kita menemukan tema. Ironi. Ironi dimaksudkan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. Ironi dapat ditemukan dalam hampir semua cerita, terutama yang dikategorikan dapat memperkaya cerita, seperti menjadikannya menarik, menghadirkan efek-efek tertentu, humor atau patos, memperdalam karakter, merekatkan struktur alur, menggambarkan sikap pengarang, dan menguatkan tema. Contoh analisis cerpen Al-Dunya Riwayah karya Taufik Al-Hakim dengan menggunakan analisis struktural Robert Stanton. Yang pertama, alur. Alur adalah rangkaian peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita. Alur dalam cerpen Al-Dunya Riwayah karya Taufik Al-Hakim adalah alur campuran. Alur campuran adalah alur yang tidak eksplisit memaparkan konflik secara kronologis. Cerpen tersebut juga memakai alur regresif karena terdapat kronologi cerita yang tidak urut. Yang kedua, karakter. Berikut yang dijelaskan dalam cerpen Al-Dunya Riwayah karya Taufik Al-Hakim. Ruh suami. Dalam cerpen tersebut, Ruh memiliki karakter tidak mudah menyerah. Yang kedua, ruh istri. Karakter tokoh si istri ketika menjadi istri suami seorang dokter tidak ditampilkan dengan eksplisit. Yang ketiga, malaikat almanak. Malaikat digambarkan oleh Taufik Al-Hakim sebagai tokoh yang bijaksana. Selanjutnya, yang ketiga, latar. Latar adalah lingkungan yang melingkup sebuah peristiwa dalam cerita. Yang pertama, latar tempat. Latar tempat yang digambarkan oleh pengarang pada dasarnya adalah dua alam yang berbeda. Yang selanjutnya adalah sarana-sarana sastra. Yang pertama, judul. Judul dianggap relevan dengan karyanya apabila membentuk satu kesatuan cerita. Dalam cerita ini, judul yang digunakan oleh Taufik Al-Hakim adalah Al-Dunya Riwayah, koheren dan relevan dengan apa yang dimunculkan dalam cerita. Konflik tentang hasrat dunia, politik, dan cinta kasih menghiasi perjalanan tokoh si Ruh dalam ceritanya. Sudut pandang. Sudut pandang adalah teknik dan strategi seorang pengarang dalam menjabarkan idenya. Dalam kasus cerpen Al-Dunya Riwayah ini, mengarang memakai sudut pandang animated jika didasarkan pada kekuasaan seorang pengarang terhadap semua peristiwa dan tokoh. Yang ketiga, gaya dan ton. Gaya Taufik Al-Hakim dalam cerita ini diawali dengan gaya bahasa kiasan yang berfantasi dan mengandalkan pola berpikir imajinatif. Ton adalah sikap emosional mengarang yang ditampilkan dalam cerita. Ton bisa menampak dalam berbagai macam, baik secara ringan, romantis, ironis, misterius, senyap, bagai mimpi, atau penuh perasaan. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan presentasi dalam teori struktural yang digunakan untuk menganalisis adalah teori struktural Robert Stanton. Robert Stanton membagi struktur karya sastra menjadi 3 bagian.
yaitu fakta cerita, sarana kesastraan, dan tema. Pada fakta cerita, terdiri dari 3 bagian, yaitu alur, karakter, dan latar. Sedangkan sarana cerita terdiri dari 5 bagian, yaitu judul, sudut pandang, gaya Danton, simbolisme, dan ironi.